yang mengawasi jalannya operasi, baru pemantauan kredit dan program anti pencucian uang. Selanjutnya, pada outbound logistik hingga akhir 2020, perusahaan mempunyai 374 kantor cabang, 33 kantor kas bergerak dan 44 titik pembayaran serta 4.000 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, e-bankingnya juga berupa internet banking, mobile banking, phone banking, serta layanan aplikasi seperti Okto Mobile, Okto Savers, Okto Pay, dan lainnya. Selain itu, jalur distribusi pelayanan yang seimbang antara jaringan dan kantor cabang konvensional. Untuk di marketing salesnya itu juga tersedia teller dan information center yang cukup untuk menyampaikan informasi baru, strategi periklanan yang gencar, sering kita lihat juga promosi-promosinya. Selain itu juga ada corporate social responsibility yang memberikan beasiswa, bantuan tenaga pengajar di di bidang perbankan di beberapa universitas untuk meningkatkan nilai tambah CIMB Niaga di mata masyarakat. Juga lengkapnya fasilitas dan layanan bank ditambah dengan paket-paket tabungan yang menarik serta diimbangi dengan perkembangan teknologi yang merupakan nilai plus sendiri bagi CIMB Niaga. Juga penawaran suku bunga dan penataan lokasi kantor cabang dan ATM yang strategis serta produk-produk kredit customer yang inovatif dan kompetitif. Sedangkan supported activities pada CIMB Niaga, procurement-nya, struktur pendanaannya 75% dari pihak ketiga berupa tabungan dan atau giro. Lalu dari bunga pemberian kredit dan bunga-bunga lainnya pada obligasi pemerintah, provisi, komisi lainnya, dan transaksi mata uang asing. Juga laba-laba dari penjualan surat berharga, serta saham-saham yang diterbitkan sebagai salah satu cara memperoleh modal atau kas, dan saham-saham ini diperdagangkan di bursa efek. Juga perputaran dari hasil transaksi bulanan yang cukup tinggi. Dari sektor human resource manajemennya, adanya unit training human resource yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan program pengembangan SDM, seperti manajemen development, information technology development dealer. Ya, Pak. Human Resource Development dan Outsourcing, SDM mencapai 6.000-an pada tahun 2022. Selanjutnya, teknologi development-nya, teknologi perbankan yang canggih memungkinkan layanan pembayaran elektronik dengan volume lebih dari 30 triliunan, internet banking, mobile banking, seperti yang tadi, migrasi teknologi kartu kredit, serta peningkatan layanan bernilai tambah di KRIS serta ATM. Untuk infrastruktur manajemen informasi sistem accounting-nya, operation, financial, human resource department. Lanjutnya layanan perbankan elektronik yang sudah seperti sampaikan tadi, serta delegasi authority dan service strategi dari kantor pusat ke kantor cabang, pembentukan struktur credit service center dan branch service center agar pemberian kredit lebih efisien dan peningkatan pelayanan dan analisis bisnis di kantor cabang. Selain itu, pembentukan infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan konsep utama, struktur jalur pelaporan, bentuk struktur yang datar, serta hierarki organisasi, dan struktur strategik bisnis unit di masing-masing cabang. Selain itu, pengawasan internal berupa internal audit group, compliance group, serta pengelolaan risiko dan jaringan intranet di seluruh kantor cabang. Selain itu, ada juga risk management charter, risk management filosofi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Ini dapat kita lihat di laporan keuangannya atau annual report. Juga berbagai komite seperti risk mitigation, corporate governance, risk management, audit, kredit produk, aset dan liabilities, serta workshop dan restructuring dan settlement group, juga institutional banking group dan aset liability management sebagai pendukung aktivitas CIMB Niaga secara keseluruhan, Pak. Mungkin itu, Pak, untuk analisa value chain pada CIMB Niaga, Pak. Ya, oke. Itu kan baru dipaparkan ya. Nah, terus keunggulannya di mana itu? Ya kan, itu kan ada bank BCA, ya, ada bank yang agresif juga, ada Danamon kan itu ya. Betul. Nah, jadi
value chain itu kan membantu. Jadi apa yang nanti ya keunggulan jadi pelayanannya itu bagaimana kita bisa memberikan kepada konsumen kan itu ya yang lebih baik kan. Ya seperti kemarin tuh saya kan punya beberapa itu bank ya, misalnya kemarin itu kartu misalnya. Ya ini saya sebutkan aja BCA itu ya. Ya itu kan saya itu kan lupa apa ya passwordnya, misalnya saya mengganti kartu kredit tapi ini kartu debitnya kan itu. Jadi kan itu kan udah terblokir kan itu. Ya. Kalau saya di yang lain tuh saya harus ke CS dan wah ribet kan itu. Di BCA itu cuman Pak itu ada telepon itu ya Pak, langsung silakan Pak diangkat, langsung di halo kan itu. Cuma ditanya Bapak ini risetnya apa masih ingat passwordnya? Oke sudah langsung selesai pulang, nggak ada berapa kan itu. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi ya ini tadi udah paparan udah oke kan itu, udah dipaparkan dengan bagus ya, mulai dari apa inbound kan itu ya, asetnya berapa kan, dia mengelola apa kan itu. Kalau keuangan kan jelas ya, berapa triliun itu udah jelas ya. Nasabahnya, prosesnya gitu ya, kemudian outboundnya ya, sampai kemudian layanan, kemudian infrastrukturnya udah oke kan itu. Ya ini kan baru paparan kan itu. Nah terus kemudian kan dianalisis ya. Jadi ini keunggulannya di mana ini yang membedakan antara si AMB ini dengan Danamon ya, terus kemudian Mega. Wah ini ya, wah ini grup Mega ini juga besar kan itu. Saya termasuk pemegang kartu Mega juga kan itu ya, yang lama juga kan gitu sampai sekarang ya. Nah, ini dengan BCA ya, ini yang the big five itu aja, itu aja ya. Nah ini apa ini? Mana yang membedakan ini? Jadi dia itu di mana ya? Jadi value-nya itu di mana kan gitu? Value-nya belum saya masukkan pula Pak. Ya, jadi ini kan kalau ya tahap awal ya. Nah, jadi nanti itu ini bukan hanya hiasan, misalnya marketing ya, sales kan itu. Nah ini, nah tapi ini nanti menjadi kekuatan. Jadi justru ini ya. Jadi nanti tuh justru orang akan milih. Jadi ini bank A, B, C, D kan gitu. Ya. Nah jadi ya, jadi misalnya setiap di kantong tuh mesti harus ada apa misalnya ya. Nah, ya jadi kalau saya ini satu bank pemerintah ini satu bank swasta misalnya gitu ya. Nah ini minimal misalnya kan gitu ya. Nah ya kalau ini adalah kartu untuk gajian, jadi memang kan itu ya. Nah tapi kan nanti akhirnya orang itu akan lihat bahwa standarnya ini. Kenapa misalnya BCA itu selalu kan itu ya transfer ke BCA kan itu ya, karena memang dia itu tadi misalnya jaringannya yang paling tersebar itu kan di situ ya. Nah jadi orang coba aja, kalau orang bisnis itu mesti kan kalau nggak BCA mesti mandiri kan itu, misalnya kan gitu ya, BCA mandiri ya, atau malah BRI itu malah kadang-kadang itu kalau yang di tingkat UMKM itu BRI ya. Nah berarti UMKM itu dia punya jaringan yang di pasar UMKM itu jelas. Saya selalu tahu apa BRI kan itu ya, BRI itu jangan salah kan itu ya, ternyata gitu. Tapi kalau di ya yang gampang itu misalnya transaksi di mana-mana apa, misalnya jual beli itu apa, pakai BCA aja kan itu ya. Kenapa nggak yang lain kan itu? Nah, jadi dia punya yang namanya ini tadi. Jadi dengan value chain itu kita bisa tadi valuable rare kan itu ya. Jadi valuable-nya itu yang di mana kan itu. Ya. Kita kan sudah mulai bisa, kalau ini CMB ini valuable-nya mana kan itu. Rare-nya yang di mana kan itu. Jangan-jangan kalau hanya biasa saja ya, orang akan nggak ada keuntungannya ya, saya biasa ya, berarti ini bisa. Kalau cuma hanya nanti mobile banking ya, hanya untuk apa membayar, hanya bisa untuk transfer itu udah ketinggalan gitu ya. Sekarang udah bisa macam-macam gitu, bayar ini kan gitu, beli pulsa itu udah biasa kuno kan itu ya. Nanti bisa nggak nanti bayar pajak kan gitu ya. Bisa nggak misalnya nanti untuk bayar, wah ini itu lebih menarik ya. Nah kalau hanya untuk transfer tok itu nggak menarik itu ya. Nah ini loh, jadi ini value chain itu ya yang membedakan, supaya kita mengeksploitasi setiap luang. Oh karena kita punya sumber daya ya gitu, sumber daya manusia gitu ya di SDM-nya. Tuh kita punya human itu yang tidak dipunyai oleh yang lain. Memang kemarin itu saya itu beneran, saya itu kan mau bayar jurnal itu ya. Saya mau bayar jurnal saya udah terbit gitu ya, saya harus bayar. Itu saya ke saya sebutnya bank pemerintah itu ya itu. Saya ditemani sama Bu Eni itu.
itu wah akhirnya nggak jadi kan itu ya, akhirnya saya pindah kan gitu ke bank yang sebelahnya itu ya, itu udah tanya belum apa ditanya apa ini gimana, oh ditanyakan lagi. Oh, akhirnya saya nunggu, wah maaf Pak ini nggak bisa Pak, ini baru ini kan di Abu Dhabi itu bayarnya gitu ya, wah akhirnya nggak jadi. Oh, itu udah kita nunggu lama, nggak profesional, nggak kelihatan trustnya itu kurang itu. Padahal ini bank gede ini mas ya gitu ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya pindah ke bank sebelah. Begitu sampai sana, selamat pagi Pak, meyakinkan gitu. Oh ya Bapak mau apa? Mau transfer nih. Oh iya Pak, oke. Langsung itu, langsung udah nggak ada 10 menit udah langsung clear kan itu. Oh iya Pak, coba itu aja. Kebetulan itu ya mahasiswa akuntansi itu. Ya. Nah, jadi akhirnya tuh profesional dan akhirnya lancar kan itu. Yang satunya nggak bisa nggak itu kan anyel tuh, saya bikin anyel itu ya. Tadi kayak tadi misalnya hanya ganti apa? Hanya ganti kartu saja itu udah antri gitu, harus ketemu CS kan itu. Ngapain ya itu? Itu ganti kartu tuh kalau di BCA itu nggak perlu tuh sama satpamnya itu ditunjukkan di ATM, cuman pakai sidik jari itu cuman itu ya, udah langsung KTP-nya cuman di scan itu, udah selesai. Ganti kartunya baru. Satu hilang juga gampang ya. Nah, itu loh. Itu kenapa? Karena kualitas sumber daya manusia sama misalnya infrastruktur tadi loh, ya. Yang lain nggak ada infrastrukturnya, kan itu ya. Ya, yang lain bisa nggak store. Nah, nggak ada infrastrukturnya, ya. Padahal kalau sekarang kalau saya store tuh nggak perlu, wah, itu di ATM aja bisa nggak itu store. Kalau perlu ya store-nya di Indomaret itu bisa nggak kan itu nanti, ya. Itu. Nah, gitu loh. Karena saya punya jaringan itu. Itu kan keunggulan, gitu loh. Ya, keunggulan. Bisa nggak saya ngambil uang itu di mana-mana ya, itu kan BCA itu salah satunya. Kalau enggak tuh ya ke Indomaret bisa kan itu ya. Gua nanti tidaknya Indomaret terus pokoknya yang ada ya, bisa itu opera enak lagi tuh. Nah itu kan apa, mengembangkan infrastruktur yang kayak gitu ya tuh ya. Jadi ininya kan sama semua itu ya. Kalau kalau bank tuh core-nya kan sama ya, tapi yang namanya apa namanya primary activity-nya mungkin sama ya, tapi bisa beda di fasilitasnya. Ternyatanya beda kok sumber daya manusianya, ya enggak? Iya. Satpamnya aja, wah itu yang saya sebutkan tadi, mau sampai gimana Pak? Ini mau ganti kartu. Oh enggak usah Bu, saya tunjukkan sana. Di, anu langsung gampang itu, ya. Ini udah langsung Pak. Ini Pak, gampang Pak ini Pak. Mana Bapak bawa KTP ya? Tempelkan KTP-nya, sidik jarinya, oke baca selesai. Nah, itu kan yang namanya experience kan itu. Akhirnya nanti ekuitasnya naik. Itu loh yang tadi apa valuable-nya kan gitu, valuable ya. Ya, susah untuk diganti ya lah, teknologi kan gitu. Kayak gitu teknologinya udah bagus. Yang lain nggak punya teknologi kayak gitu, ya. Nah, kalau bank-bank cuman hanya untuk transfer itu ya ngapain? Ya, makanya mending gitu bank digital aja, digital bank gitu malah enak, ya. Ya, saya punya itu ya Alobank tuh ya, saya nyoba itu ya. Tetapi karena biasa-biasa aja nggak saya pakai yang biasa, yang lainnya kan gitu ya. Kalau hanya cuma bayar itu, yang lainnya bisa bayar kan itu ya. Bayar malah saya pakai GoPay itu malah misalnya itu bisa dapat diskon gitu. Saya makanya kalau saya bayar saya lihat tuh mau pakai apa nih. Kalau pakai GoPay 30% ya, pakai kartu Mega itu ada 50% kan itu ya, saya pakai Mega kan gitu ya. Nah, maka bayarnya kalau saya biasa ya kan rugi saya ya. Saya lihat tuh pakai apa ini. Wah, kan itu. Kalau saya di Trans itu saya lihat itu, oh kalau pakai ini kan itu rugi kalau saya pakai yang lain. Nah, gitu loh. Ada value-nya. Ya, ya. Dan Trans itu kan juga punya itu ya, nanti dengan apa? Banyak kan itu ya dengan affiliate-nya kan itu. Jadi Trans itu ya Mega, terus apa itu ada dia es krim itu ya, terus apalagi banyak itu. Nah, itu. Nah, itu bisa artinya dia punya yang tadi yang namanya infrastruktur kan gitu. Nah, itu jadi bisa dikembangkan. Jadi akhirnya apa? Efisiensi di cost kan gitu ya. Cost struktur cost-nya itu bisa dilihat dari apa value chain. Jadi bukan teori itu ini untuk apa ini. Wah, kita nggak tahu bahwa beneran itu ya. Oke. Ini saya tambahin satunya di dimatikan.
Thank you ya Mas Rinaldi ya, selalu oke nih ya kayaknya nih. Ya. Selalu pada good performance ya. Oke. Ya, ini saya tambahi satu lagi ya, mungkin ini bisa menjadi wawasan ini ya. Hari ini kita selesaikan ya. Tadi saya masih punya kok. Ini tadi value chain di ya, kalau ini yang di ya untuk yang khusus di Indonesia ya. Yuk, Pak. Buat mana ya? Udah? Udah masuk ya? Sudah, Pak. Ya, ini kita bisa melihat ya. Nah, ini sekali lagi kalau tadi konsepnya udah oke, nah sekarang kita bisa mengeksplor ya value chain Indonesian company ya. Kita bisa examining its key ya, kita bisa examining ya, activitiesnya, resource ya, sumber daya, strategi to create and deliver value. Jadi semuanya itu kan to deliver value ya to its customer. Jangan salah ya. Ini tadi sudah ya, value chain itu apa ya, itu kan suatu model ya, model that describe the activities ya within an organization that add value ya to the product and service for the customer. Jadi terdiri dari kegiatan primary support kan gitu, dan akhirnya menghasilkan yang namanya competitive advantage. Ini yang ditujukan ini, yaitu apa? Value chain can be used to identify ways ya to create more customer value and achieve a competitive advantage in the market. Maka understanding the value chain is crucial ya, for business. Ini analisis internalnya memungkinkan seperti ini ya. Jadi ketika industri itu sudah atraktif ya, begitu maka kita bisa mengeksploitasi kan gitu ya. Dengan apa? By understanding the value chain is crucial for business to identify opportunities to improve efficiency, reduce cost, ini loh, reduce cost, and deliver more value to customer. Ya, reduce cost saya kira nanti suatu saat menjadi suatu term kan gitu. Jadi kalau enggak ya nanti akan masuk itu tadi yang namanya the death of samurai tadi ya. Dia nggak bisa bersaing dengan harga kan itu. Yang lain udah murah gitu, dia masih tetap seperti itu ya. Ya, seperti di Dias itu kalau enggak salah kemarin ada itu Mitsubishi itu ya. Itu memang bagus ya, tapi begitu dibuka itu teknologinya ya old fashion misalnya kayak gitu ya. Sementara kalau kita masuk ke Cherry gitu, wow udah ya udah kayak di ruang angkasa kan itu. Nah, ini kan aroma inovasinya kan beda kan itu. Ya, maka kita bisa menciptakan ini yang namanya value chain ini ya. Ini loh tadi sekali lagi ya. Ini crucial ya. Jadi value chain ya, understanding value chain is crucial for business ya. To identify opportunities ya. Ini penting nih ya. Ya, to improve efisiensi ya, reduce cost, deliver more value customer. Ini yang penting ya, the important ones ya, deliver more value to customer. Nah, ini udah ya, ini kan udah inbound logistik ya. Tadi kalau bank tadi udah apa saja inbound logistiknya, operationnya, outbound marketing sales, nah akhirnya servicesnya ini udah ya, primary activitiesnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini inbound logistik ya, receiving and storing raw material, component and supplies, production operation, outbound, akhirnya ini service ya.
service, layanan. Nah, supportingnya ini ya, resource management, logistik, supply chain, maintenance, control, termasuk juga stakeholder engagement, gitu. Ya, ini contoh-contoh. Akhirnya tadi ini sudah ya, kita bisa menghasilkan yang namanya apa? Competitive advantage. The company's value chain ya, which encompasses ya the activities involved the creating and delivering its product on service ya. Key driver ya, it is the key driver for its competitive advantage ya, by optimizing the efficiency and effectiveness of its value chain ya, the company is able to offer its customer superior value. Ini ya, superior value, making it the preferred ya, choice in the market. Ini tadi. Jadi maka the death of samurai itu akan terjadi itu ya, ini kelihatannya langit di Jepang ya. Ini suram karena ini tadi ya. Ya ini kalah sudah ya ini. Ya karena itu organisasinya itu ya beda kan gitu. Ya senioritas itu yang menghambat misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi bisa melakukan optimization opportunity tadi ini, supplier collaboration ya. Ini saya kira nanti kolaborasi penting tuh nanti ya. Proses automation. Wah ini udah nih pembayaran dan sebagainya otomatis kan gitu ya. Inventory management, wah ini kenapa ini bisa jadi murah, karena ini nggak ada yang namanya biaya gudang dan ini bisa memanage inventory dengan baik. Ini ya, kemudian route organization lewat tracking gitu ya, pakai route ya, optimization mana yang barangnya yang ada, mana ini bisa ini ya, delivery routes ya, reduce fuel consumption, wah ini carbon footprint dan lain sebagainya, ini keren ya, sampai dengan demand forecasting, wah ini penting ya. Jadi ini ya, enhance ya, using mesin ya, learning ya, ini dia pakai mesin learning kan itu, predictive analytics. Jadi nanti dia bisa pakai algoritma dari nanti. Jadi konsumen saya ini nanti mau membeli atau tidak ini ya, dia bisa menggunakan mesin learning ya, predictive analytics. Di marketing udah dikembangkan yang namanya predictive analytics ya, lewat apa, marketing sekarang udah masuk di dalam apa, experience marketing kan gitu ya, udah masuk ke sana. Bagi teknologi tidak sekedar teknologi sosial media, tapi seperti Internet of Things ya, kemudian robotik ya, drone dan lain sebagainya itu ya, ini ya ini bisa salah satunya nanti digunakan untuk ini ya, predictive analytics. Jadi ini menjadi semakin efisien kan itu. Ya kita tahu benar ya konsumen saya itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Ini tambahannya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi ya untuk Anda, untuk besok itu tugasnya yaitu membuat analisis, setelah analisis eksternal dan internal udah oke, maka Anda harus membuat yang namanya internal factor analysis ya, disebut dengan IFAS dan EVAS kan itu ya. Nah, jadi nanti secara sederhana itu udah ada, itu bagaimana Anda coba nanti bagaimana menentukan key faktor, sukses faktornya seperti apa ya. Itu kalau tugasnya tidak salah itu ya universitas tercinta kita sendiri kan itu nanti ya. Nah ini saya akan kasih contoh ya. Di sini adalah Merck ya. Ini apa ini? Farmasi ya. Nanti tugas akhirnya Anda harus membuat kayak gini nih. Oh, sorry. Merck. Ya. Ya, jadi ini Merck itu apa kan itu ya? Ya, itu ini adalah abstraknya. Merck itu apa ya?
Merck is an American legend in icon ya. Nih. Ya, ada yang nggak kenal sama merek ini, teman-teman? Ada yang nggak kenal? Kenal semua ya. Ini kan obat bebasnya juga banyak ini. Kalau di Indonesia juga banyak ya. Misalnya apa ya? Fatigon itu kan nggak salah itu ini ya kayaknya ya. Coba nanti dicek ya. Jadi obat-obat bebasnya Merck ya. Ini adalah it is a global pharmaceutical company established in ya sejak tahun 1891 ini udah tua nih ya. Visinya ya. Nih dia punya visi ya. Merck strives ya to become the world's leader in pharmaceutical production, marketing, and services. Misinya ini ya, ini nanti bisa dilihat, ya dituangkan dalam ini. Through investment, we preserve ya, improve human life ya, nih, customer product dan sebagainya. Nah kemudian analisis eksternal ya. Ini kunci sukses faktornya pada opportunity ada 10. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu opportunity-nya. Kalau analisis apa eksternal itu kan opportunity and threats ya, peluang dan ancaman. Ancamannya ini ada Johnson & Johnson ya. Kompetitor itu tumbuh ya, konstan. Nah, kemudian biaya untuk R&D-nya 17%. Ini juga ancaman ini ya. Generik ya, merek-merek generik ini kayaknya sudah populer kan itu dan lebih murah ya. Anda kalau beli obat yang generik itu kan murah ya, tapi kalau obat paten itu mahal kan itu ya. Nah ini dan kayaknya sekarang kan biasanya ditawari mau yang mana. Kalau dokter-dokter itu biasanya ngasih obat ini yang paten mahal, padahal kalau yang generik itu murah kan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak fair tuh dikasih obat itu, kita beli obat 400.000 padahal kalau kita beli itu misalnya hanya 50.000 kalau obat apa yang generik kan gitu. Tapi kalau paten tuh harganya bisa 400.000 kan gitu. Karena ini obat paten. Ya, sebetulnya tuh ya sama ya, itu yang namanya obat itu ya kan kandungan tahu. Cuman ini paten ini generik kan gitu. Nah ini ancaman ini dan sebagainya. Terus kemudian, nah Anda juga nanti harus mengembangkan mampu membuat yang namanya competitive profile metric. Nah kalau Merck itu nanti dia lawannya yang ini adalah Pfizer dan Bayer kan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat dibanding dengan Pfizer dan Bayer ya. Ini Merck ini tadi ada kunci sukses faktornya. Dilihat dari struktur organisasinya itu apa? Oh, ya ini kan bisa dilihat ini ya skornya. Secara keseluruhan ya bahwa dari ketiga ini ya kompetisi ini adalah Pfizer itu adalah unggul kan market leader ini dengan total itu kan 3,52. Ya, sementara Merck itu pada urutan kedua disusul oleh Bayer. Nah, kemudian keunggulannya di sini Anda bisa melihat ini ya bahwa di antara kunci sukses faktor itu ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Merck itu unggul di mana? Ya, bisa lihat nih. Unggul yang paling unggul di mana nih? Merck itu unggul di mana nih skornya? Nah, ini misalnya ini. Ya unggul di struktur organisasi ya. Ya, Pfizer itu hanya 0,10 0,5 di organisasi ya. Terus di mana lagi? Kayaknya hanya di organisasi kan gitu. Sementara ya itu harganya ya itu apa price competitiveness ya, terus kemudian ini apa namanya global expansion itu hampir sama kan itu ya, setara ya. Nah, kemudian kelemahannya dibandingkan dengan dua ini apa ini? Yang paling kecil apa ini? Nanti bisa dilihat dari situ bisa dilihat.
Ya, kalau Bayer ini karena yang ketiga nih dia lebih. Ya, tapi Merck dibandingkan dengan pesaingnya Pfizer nih dia unggul di struktur organisasi, di organisasi ya, organizational struktur kan itu. Sementara dia head to head ya, sama kuat itu dalam bidang apa di apa price competitiveness ya, kemudian di product quality juga sama lah, nggak beda ini karena ini sama kan posisinya ya. Terus kemudian ini ya global expansion dan research and development. Jadi dia keunggulannya ya dibandingkan ya dengan Pfizer dan Bayer ya, Merck itu adalah unggul pada struktur organisasi kan gitu ya. Tetapi ya dia sama kuat ya di bidang price competitiveness ya, kemudian global expansion dan research and development. Ya, yang lainnya kalah dengan Pfizer kan memimpin ya. Sama tadi advertising ya, Jun nggak kalah juga dengan Pfizer kan gitu. Tapi yang lainnya seperti sales distribution, ya, terus masih ada lagi tadi customer loyalty-nya juga sama juga ini. Ternyata banyak ini ya yang sama ini ya tadi. Ya, saya tadi hanya unggul tuh dibanding Pfizer itu dia akan surplus, tapi dia sama kuat itu dalam bidang price competitiveness-nya oke kan gitu. Advertising-nya juga sama, produk quality-nya juga sama ya. Terus kemudian customer loyalty-nya juga nggak kalah itu sama Pfizer kan gitu. Terus kemudian global expansion-nya ya dan research and development ya. Sedangkan Pfizer dia unggul di ya, di apa di banyak hal ya seperti misalnya sales distribution ya. Terus kemudian market share-nya dia lebih unggul kan gitu. Dan apa namanya ini financial position ya itu ya. Inovasinya juga sama ternyata. Nah, terus kemudian itu tadi adalah CPM. Kemudian mengembangkan external factor evaluation. Ini yang Anda harus buat nanti. Ya. Nah, ini seperti apa nanti silakan nanti tutorial di YouTube banyak nanti, ya. Dulu saya harus menerangkan satu-satu, sekarang enggak itu ya, sama anak-anak yang satu saya suruh dan mereka akhirnya bisa dan gampang, tutorialnya gampang. Di bukunya Fred David juga oke. Ini artinya ini kan nanti bobotnya ini ya, nanti kita bobot. Jadi kalau penting itu 1 sampai 4. Jadi kalau penting banget tuh ya 4 ya, sampai tidak penting tuh 1 kan gitu. Jadi demand ini bobotnya ya kita kasih ratingnya 4. Itu berarti penting kan gitu. Ya 4, 3, 2, kurang penting kan gitu. Ya ini ancaman juga ini nanti ya. Dan akhirnya totalnya adalah ini 2,93. Ini untuk menentukan nanti dia itu di mana itu nanti di kuadran kemana ya. Internal auditnya. Jadi itu tadi apa? Ini tadi eksternal ya. Tuh, sekarang kita masuk ke internal audit. Kekuatan, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kalau tadi adalah opportunity and threats ya, peluang dan ancaman, sekarang adalah kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya ini ya, ada 10 ya. Merck is dedicated to putting its customer and patient first. Patient ya, patient first ya. Well established process evaluating external opportunity dan bla 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 seterusnya. Kelemahannya ini, nah kemudian dimasukkan ke ini kalau ada rasio keuangan bisa dibaca ini ya. Nah ini kalau Anda kan ya, ini penting nih ya nanti ya kekuatan kelemahannya dilihat di situ. Ya nanti dibaca ini nanti rasio-rasio keuangannya ini ya Anda bisa melihat. Nah, ini untuk menentukan ini. Maka tadi sudah 10 tadi ya. Nah, itu nanti dibobot itu nanti. Nah, ini menentukan ini seperti apa ya nanti itu ya nanti lihat itu videonya. Yang penting jumlahnya ini 1. Ya, itu juga itu 1. Nanti ini bobotnya itu 4 itu yang paling penting ya sampai dengan yang tidak penting 1. Misalnya ini third party survey, third party ya, survey so customer decrease 9% ya. Itu generik itu cuma 1. Jadi ini berarti kita bobot 1 tuh ya itu yang tidak begitu penting kan gitu ya. 1 1 2. Dan akhirnya nanti mengembangkan ini ya SWOT
Tadi 10 tadi strength, weakness. Dan nanti kita bisa menentukan strategi SO-nya apa dari strength, dari apa namanya ini, dari strength, ya, opportunity, SO, ya ini weakness, opportunity, strateginya ini, ya, ST, BT, terus nanti membuat matrix space ini, itu nanti ya setelah mid nanti yang space, ya, ini kan tadi kelihatan nanti menentukannya seperti apa. Nanti di sini strateginya beda-beda, ya. Sini, defensif, kompetitif atau agresif. Ya, beda-beda itu nanti berdasarkan ini ya. Udah ada hitung-hitungannya, grand strateginya buatnya kayak gini. Jadi kalau Anda di kuadran ketiga, kuadran di sini berarti Anda bisa melakukan strategi yang bisa dipakai yaitu market development, market penetration, ini bisa dipakai semua ini. Kalau Anda di kuadran 1. Ya, 2 beda lagi. Ya, nanti menentukan eksternal ini ya. Ya. Nah, dan terakhir nanti Anda membuat yang namanya kualitatif strategic planning metric. Ya. Ya, ini kira-kira ini saya pameri dulu ya. Nanti supaya Anda itu tahu, dan akhirnya yang paling setelah itu untuk apa ya, ini untuk membuat ini ya, rekomendasi. Strategi apa yang paling yang cocok kan gitu. Nah, kalau perlu ya nanti dibuatin ini analisis seperti ini ya. Kalau anak manajemen enggak saya suruh buat, tapi kalau Anda akuntansi ini penting nih, ini bisa nanti bisa jelaskan menjadi suatu poin kan itu. Dan akhirnya Anda bisa menutup ya. Ini. Ya, menarik ya. Nah, itu. Jadi nanti manajemen strategik itu ya itu. Jadi untuk apa sih kita itu, kalau kemarin kita masih konsep-konsep gitu, tapi nanti Anda bisa melihat nanti ya, buat metrik-metrik kayak gitu. Nah, nanti dicoba nanti yang di Udinus ya, itu nanti membuat analisis tentukan untuk critical success faktornya kira-kira apa. Jumlah mahasiswa kan itu, fasilitas, itu nanti bisa kayak gitu ya. Terus nanti ancaman yaitu nanti perguruan tinggi yang lain gitu ya, dengan harga yang murah kan gitu, itu kan mungkin bisa buat misalnya ancaman. Ya, terus kemudian perguruan tinggi asing itu udah boleh masuk kan itu tuh nggak ancaman, bisa juga nanti. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Jadi hari ini kita secara khusus yang membahas tentang konsep bagaimana mencapai yang namanya sustainable competitive advantage ya lewat apa value chain ya. Dan hari ini kita juga sudah dikenalkan membuat metrik-metrik kayak gitu. Ya tinggal kita nih sekarang udah nanti, untungnya kita punya asisten ya, kita punya Gemini, kita punya yang lain-lain gitu ya, nanti bisa menolong kita ya nanti. Kalau saya udah punya sih asisten sendiri kan itu ya, yang anytime. Ya. Gitu teman-teman ya, silakan kalau mungkin ada yang bisa di apa? Mungkin besok kita kalau Anda mau ya kita pertemuan besok kita bisa ketemu di kampus bisa kan itu ya, karena besok kan udah ujian udah selesai kan kalau yang di satu ya, atau yang lain-lain udah selesai, jadi mungkin kita kalau mau ketemuan bisa, tapi terserah nanti ya. Ya, jelas semua? Izin bertanya Pak. Ya. Pak, itu berarti tugasnya itu nanti yang diupload di Kulino ini, kita ya, analisis IFAS. IFAS ya, itu saja. Oh, berarti yang metrik tadi belum ya Pak? Belum, nanti setelah jangan ya, nanti malah bludak nanti di sini ya. Kita menentukan IFAS dan IFAS-nya dulu aja. Kan baru analisis eksternal dan internal ya. Terus baru nanti itu kan baru raw material kan itu, materialnya kan itu. Nanti baru tahap pencocokan nanti membuat metrik-metrik itu nanti ya. Nanti kan ada tahap 3 tahap. Ini kita baru tahap membuat raw materialnya ya. Bahan bakunya kan itu ya, untuk membuat itu tadi ya. Setelah itu kita cocok-cocok, tahap pencocokan membuat metrik-metrik, dan akhirnya tahap eksekusi strategi apa yang diambil kan gitu ya. Jadi kalau kita pas dapat seritek ya, kemudian ya rekomendasinya ya divestasi kan itu, tutup pilot kan itu ya. Cocok kan gitu ya, hari ini sudah terjadi gitu ya, karena memang
kayaknya di apa Harman itu kan memang kayak gitu ya. Jadi memang persaingan sangat ketat itu. Apa namanya, Vietnam itu udah juga ancaman juga itu ya. Cina, negara-negara yang lain itu yang. Jadi kalau kita nggak bisa punya keunggulan ya akan ditinggalkan. Globalisasi ya itu kejam. Ya lebih kejam daripada ibu tiri kan itu ya. Nah, jadi memang benar kejam. Kalau nggak cocok ya pergi kan itu aja. Capital flight enggak juga. Ya memang itu hukum alam. Sekarang aja masih dilindungi sama regulasi ya, Mas ya. Tapi nanti kalau globalisasi itu semua sumber daya bisa mengalir secara bebas itu ya, main money, material, mesin-mesin itu bisa keluar ya bisa masuk gitu nanti ya. Ini dokter ya kayaknya udah boleh masuk, sekolah udah, itu sebentar lagi ada kayaknya sekolah-sekolah papan atas itu udah masuk ke sini. Kalau ini udah masuk, wah kita kayak apa itu nanti ya, persaingan itu semakin ketat ya. Ya, sementara kita kemarin ribut-ribut itu ya, tahlil itu ya, UI tercemar itu ya misalnya. Nah itu mas semakin ya nanti. Tapi ini harapannya nih menteri yang baru ini kayaknya udah mengembalikan kita ya, pendidikan kita. Jadi kalau nggak lulus ya nggak usah diluluskan kan itu. Ya kalau kemarin tuh nggak lulus kepala sekolahnya panggil kan itu ya, itu kan nggak fair. Zaman saya dulu tuh sekolah nggak lulus biasa, sekelas itu ya. Nah, kalau sekarang itu kan wah nggak lulus tuh kayaknya pamali kan itu. Tapi kan nggak ada UN itu kan juga ya, bahkan negara Eropa dulu pernah apa ya dengan maksudnya bisa menerima gitu lulusan apa namanya sekolah ya kita kan gitu. Tapi sekarang nggak bisa, nggak mau karena nggak ada UN, nggak ada standar kan gitu ya. Nah gitu. Nah dan akhirnya ya kayak gini nih. Ya akhirnya semua lulus gitu, lulus kan gitu. Akhirnya ya ya kayak gini pendidikan kita mau dibawa kemana kan itu. Kalau nggak lulus ya nggak lulus kan itu. Mestinya ya begitu. Ya, gitu ya teman-teman. Ya terima kasih hari ini udah bergabung ya. Silahkan nanti dibuka-buka dulu ya. Itu buku kitab sucinya jangan lupa ya, itu dibaca itu ya. Ini penting banget ya. Supaya kita tuh inspire ya, inspiring ya. Kalau nggak baca kan nggak bisa memberikan inspirasi. Selamat malam, sehat selalu ya. Good night ya. Oke. Thank you, Pak. Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Terima kasih, Pak.